disampaikan oleh Bapak Lurah. Intinya Pak Lurah mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan. Mudah-mudahan kota Tangerang Selatan menjadi kota yang bersih dan menjadi daerah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Alhamdulillah guru kami Bapak Dr. Andes Kyai Ahmad Kosasi yang punya wajah kayak Ahmad. Lupa saya penyanyi yang terkenal dulu, berwajah ganteng luar biasa ya. Dan Imaul Jaga Cinta telah hadir dan Kiwadi. Alhamdulillah ini Pak Lurah saya kasih tahu juga ini majlis. Insya Allah doain bisa saya buka kembali kajian-kajian karena sudah saya rapi. Alhamdulillah dengan izin Allah berkat ada uang sedikit kami tinggikan sedikit. Mudah-mudahan majlis ini jadi membawa majlis yang berkah dunia akhirat. Dan PAUD-nya berjumlah baru 15 Pak Lurah. PAUD pendidikan anak usia dini. Ini 12 tahun, bagaimanapun saya tetap mengembangkan pendidikan anak usia dini untuk menjadi profesor-profesor ke depannya. Ya. Karena profesor pun dari anak usia dini, nggak mungkin jadi profesor kayak Profesor Dr. Zen kalau nggak TK zaman dulu. Ya. Jadi PAUD ini jangan dilecehkan, tetap akan lahir profesor-profesor dari pendidikan anak usia dini. Ya. Baik, untuk itu kita tampilkan penceramah. Ya, kita kasih waktu 10 menit. Kalau lebih saya pecat, saya nggak akan kasih waktu di dapil. Ya. Karena saya sebagai panglimanya Bu. Ya. Ya. Saya silakan untuk Ki Amin Coy untuk memberikan tausiah 10 menit. Silakan untuk Ki Amin Coy. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Ini sampai basah nih. Assalamualaikum Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Hasan As'ari Oramahi MA. Ini kalau MA-nya hilang marah ya. Yang saya hormati para kiai, wabil khusus orang tua kita Bapak Kiai Haji Tafsir Munir. Yang saya hormati Bapak Lurah Iwan Sutisna, Lurah Jombang. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Yang saya hormati Direktur Utama PT Pasar Mandiri Tangerang Selatan Bapak Haji Agus Pramono Eskom. Alhamdulillah dari Pamulang jauh-jauh muter ke BSD lewat rumah saya sampai kemarin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan jasmani rohani, insyaallah semua pada sehat ya. Jangan pada sakit. Saya kemarin sakit DBD 10 hari kagak enak Ibu. Ya, sehat ya Bu ya. Salawat beriring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian, saya nggak lama-lama karena saya juga mau ngaji Fathur Rabbani malam Rabu itu rutin. Setiap malam Rabu di Jombang ada kajian Fathur Rabbani bersama Kiai Haji Ahmad Subhan. Nanti Kiai Kosasi juga nyusul di rumah Bang Haji Bohem, insyaallah. Dan ini juga bagian dari agenda KIAO yang sudah ditetapkan dan dipatenkan oleh KIAO, walaupun KIAO nggak pernah hadir karena sibuk dengan dakilnya, kita maklumi ya. Karena Panglima harus mengontrol daripada kiai-kiai yang akan memberikan tausiah. Ibu, saya ingin memberikan 2 doa saja ya. Ibu hafalin ya. Ini wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ini nggak boleh ditinggalin kalau bisa Mbak ya. Pertama kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni Mu'adz dan Jabal. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz. Kemudian Rasulullah bilang, ya Mu'adz, wallahi, wahai Mu'adz, demi Allah, inni la uhibbuka, aku cinta kepadamu. Usika, aku wasiatkan kepadamu.
la tada'anna fi kulli duburi salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi sama Mu'adz, ai makna ini wasiat Nabi kepada kita semua umatnya. Mu'adz, kamu jangan pernah tinggalin doa. Setiap habis sholat kamu baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni ala zikrika, ya Allah, sungguh aku minta tolong sama engkau ya Allah agar aku dibantu di dalam berzikir. Yang memang nyatanya zikir kita masih berantakan. Di majelis zikir kita ingat yang lain, ingat utang, ya kan? Di majelis zikir bukannya ingat Allah, ingatnya janda. Maksudnya janda sebelah yang tua tuh mau dikasih apa namanya? Santunan gitu. Udah liatin baik. Ya, kalau janda liatin baik emang. Emang zikir kita masih berantakan Ibu. Ya. Wa syukrika ya Allah, bantu aku dalam bersyukur. Yang memang syukur kita belum maksimal. Syukur kita belum maksimal. Dikasih duit ya Allah, bukannya kita digunakan untuk ibadah, malah buat maksiat kadang-kadang ya. Anak-anak dikasih duit ya buat ibadah. Ibu dikasih sehat buat ibadah. Itu syukur tuh begitu tuh. Amin Allah. Ya. Kadang-kadang kita kalau lagi sehat mau kemana pun ngayal. Gitu? Bukannya rajin ke masjid, ke musola, ke pengajian, malah ngayal ngayal. Ke Anyer, ke gunung. Kalau lagi sakit gitu ya. Yang ketiga, di dalam doa itu apa? Wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku dalam beribadah agar ibadah aku jadi benar, jadi baik. Tuh, karena memang ibadah kita masih berantakan juga ternyata. Cek deh masing-masing. Betul ya? Lagi sholat mikirin apa? Mikirin Allah atau mikirin yang lain? Yang lain. Ya kan? Lagi ibadah apa, Be? Ibadah apa sih? Bukan sholat aja kan? Nah, taat sama laki udah maksimal belum? Ngurusin anak udah maksimal belum? Nah itu dia. Semuanya itu baik zikir, syukur ataupun ibadah kita nggak bisa melakukan dengan baik tanpa bantuan dari Allah. Karena itu kita harus minta terus sama Allah kata Nabi. Karena memang kita lemah. Kita ini tidak bisa apa-apa dan kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini lemah, nggak bisa. Ya. Zikir kurang mantap, syukur juga kurang maksimal, ibadah baik juga nggak tahu benar apa kagak. Nah itu yang pertama, doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggalin Bu kata Nabi ya. Habis sholat tuh baca, jangan lupa ya. Yang minta duit dan duit ya. Minta sama Allah biar kita dibenerin sama Allah. Karena yang memang kita bisa benar semua karena Allah. Yang kedua, doa yang diijazahkan kepada saya oleh Habib Husain Al-Hamid ya, yang tadinya tinggal di Ceger sekarang tinggal di Bogor ya. Apa doanya? Ini khusus buat kita dan orang tua kita. Allahumma arhamna birahmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi firli, ikutin Bu. Rabbi firli wali walidayya. Ini mau dikasih mau baca dewek. Saya ingatnya lagunya nih. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Irhamna wali walidina bi rahmatin sayyidina Muhammad. Rabbi firli wali walidayya
بأحباب سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Nah ini doanya kata Habib Hussein. Jadi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira irhamna wali walidina bi rahmatin sayyidina Muhammad sallimna wali walidina bi syafaatin sayyidina Muhammad ijma'na wali walidina bi ahbabi sayyidina Muhammad. Jadi kita bakalan dikasih rahmat, bakalan selamat, bakal ngumpul di surga itu karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah. Itu alasannya kita nanti dikasih syafaat sama Rasulullah, ya. Mudah-mudahan kabul doa kita. Ini saja ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Kiainya masih 10, sabar ya. Ya, sabar. Mudah-mudahan semua kiai kita sehat walafiat. Ini saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ceramah materi yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah yang doa disampaikan tadi ya Bu. Apa doanya Bu? Ayah, luar biasa berarti ya. Ya, selamat jalan sepupu kami Bapak Iwan Sustisna Ipe, Lurah Kepala Kelurahan Jombang. Mudah-mudahan beliau mensyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa Kelurahan Jombang menjadi daerah yang maju sesuai apa yang kita harapkan Bu ya. Ya, beliau berwajah ganteng, masih muda, mudah-mudahan kita doain terus karirnya naik terus. Mas, lanjut Mas. Siap. Untuk itu penceramah yang kedua ya, kita dambakan juga. Saya juga sudah kangen ya, sama Kiai Ahmad Kosasi dari untuk itu kami tampilkan Jaga Cinta ya. Wah, kita tampilkan Jaga Ideal ya, dari Tiongkok ya. Nama aslinya Ahmad Munir S.A.G. Sarjana Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa-apa Bu, ibu-ibu gak usah dandan, gak usah ke salon, lewat pantun aja dicakap. Ulangan Bu ya, daun salam di atas kampung. Ini jawab salam dari orang kompak ya. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam, mudah-mudahan hutangnya pada lunas. Daun salam, daun suki. Yang udah jawab salam, saya doain banyak rezeki. Daun salam belinya di Cisakat. Yang udah jawab salam, saya doain cuma pada sehat. Daun salam belinya di Ukraina. Daunnya. Yang jawab salam, saya doain mudah-mudahan bebas dari corona. Daun salam jengkol di semur, dimakan sama Pak Koji. Yang udah jawab salam, saya doain panjang umur, insya Allah nanti bisa berangkat naik haji. Amin ya Rabbal. DP dulu, kalau nggak DP nggak berangkat. Minta DP pakai awal. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, segenap para alim ulama, alhamdulillah banyak guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Di antaranya yaitu Sohibul Bait, Sohibul Hajat, yaitu Ustaz
Hasan Asari Oramahi MA dalam kurung KIAO, jangan pakai A. Nah, kalau pakai A aki-aki KIAO, kita doain mudah-mudahan KIAO ini semua sehat walafiat, panjang umur, dakwanya semakin lancar. Yayasan Pendidikan Islam Hasani Al-Hasani Ayubi insyaallah mudah-mudahan tambah maju, tambah berkembang, tambah muridnya. Amin ya robbal alamin. Dan juga ada guru-guru kita orang Ustaz Jaka Cinta, kemudian ada Dewi Roh, kemudian ada Dr. Muhammad Zain LCMA, kemudian ada Ustaz Amin Sartini, kemudian ada Ustaz Zumantri, Ustaz Abbas, kemudian Ustaz Anwar Al-Giwari, guru kita, Ustaz Jangkung, Bunga Jangkung, datang lagi, Sarukan, Insya Allah Sarukan, bukan serokan. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan masuk Pak RT. Pak RW. Ustaz. Alhamdulillah banyak dari aparat pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Camat, Bapak Gubernur, kemudian ada Bapak Kapolri, kemudian ada Menteri Agama, kemudian ada Panglima Jenderal, kemudian ada Presiden Republik Indonesia. Itu nama-nama kagak diundang. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita sama-sama memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasani Ayubi. Mudah-mudahan kumpulnya kita tambah barokah. Mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup harus jadi orang baik, betul Bu? Kita hidup harus ada peningkatan, orang baik, orang soleh. Maka kata Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, definisi orang baik itu ada dua. Yang pertama disebut dengan soleh, orang soleh. Yang kedua disebut dengan muslim. Apa orang soleh itu? As-solihu khairuhu li nafsi. Orang soleh itu baik untuk dirinya. Artinya apa? Kualitas kebaikannya hanya untuk dirinya. Kemudian wal muslihu, apa itu muslim? Muslim itu adalah khairul li nafsihi aw li ghairihi. Orang yang baik untuk dirinya, kemudian dia baik juga kepada orang lain. Jadi kualitas kebaikannya untuk dirinya dan untuk orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini harus ada peningkatan dari soleh jadi muslim, dengan artian bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, dalam rangka ini malam, ya, kita jadi orang soleh dan kita jadi orang yang muslim, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Amin ya robbal alamin. Maka kata Imam Ali, ada ungkapan al-abdu al-insanu abdul ihsan. Manusia itu budak daripada segala kebaikan. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Maknanya apa? Manakala seseorang diberi kebaikan, kemudian penerima kebaikan ini akan memberikan loyalitas kepada orang yang memberikan kebaikan. Kalau ada sekalipun dia ulama,
sekalipun dia kiai, kalau perilaku sosialnya buruk, maka kecil kemungkinan dia bisa mengajak kepada kebaikan untuk orang lain. Sebaliknya, kalau ada orang yang fasik, perilaku sosialnya baik, maka cenderung pengikutnya banyak. Betul nggak? Ada orang mabuk, cuma ketemu orang salam, baik dia senyum, pengikutnya banyak. Nggak usah jauh-jauh, ibu, ya punya laki nyediain kopi pakai cemberut, ya soleh, cuman perilaku sosialnya buruk. Kira-kira tuh laki kagak bakal betah di rumah, ngopi di sebelah, di sono ada janda yang manis begini kopi tuh, bakal pindah ya. Nah, oleh karena itu jadilah kita orang yang baik dan jadilah kita orang yang muslim, bisa memberikan kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Insya Allah. Ya Allah berdiri ya. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Amin ya robbal alamin. Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantunnya luar biasa. Salah nanti panggil sama ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita dengarkan ya pencerahan yang sudah menang buana ya dari Metro TV sampai CCTV ya, kita salawatan dulu. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Pak Ut ya. yang kita Ada mereka. Yayasan Al Hasan. Oh, iya. Bagaimana Pak dari Pak Haji sendiri selaku undangan dari PTM? Jaga Cinta. Oh. Sallallahu Ya, Nabi intinya Muhammad. pasar Jombang dalam hal ini yang dekat dengan lingkungan mencoba untuk berbaur dengan masyarakat di sekeliling. Siap. Sehingga antara pasar dan lingkungan bisa terjalin hubungan yang baik. Lalu kedepannya Pak Haji dari Direktur PTM sendiri, Bapak selaku Direktur, nanti bagaimana sinerginya dengan masyarakat sekitar? Ya, intinya kita mencoba mencari apa yang bisa digali oleh penduduk setempat lingkungan dalam hal ini, dan juga para pedagang-pedagang yang ada di Jombang diusahakan 60% sampai 70% itu bagian dari masyarakat Jombang. Amin. Oke. Sementara makasih Pak Haji, Bapak Haji Agus Pramono selaku Direktur Keuangan PTM Pasar Tangsel Mandiri. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa 'atina hikmah. Allahumma rzuqna fi majlisina hadza. Allahumma rzuqna fi majlisina hadza ya Allah wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil Ibail kiram yang kita hormati, yang kita muliakan, para alim, para ulama, guru-guru kita, berkhusus Al-Mukarram Al-Muhtaram Ayahanda Kiai Haji Tafsir Munir, guru-guru kita yang lain, juga sahibul bait, sahabat saya, sahabat karib, sahabat kental, Kiai Awam, mudah-mudahan sehat walafiat, tambah berkah, amin ya robbal. Singkat saja hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan seringkali banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan cobaan, betul Bu? Sebagai pelajaran untuk kita dalam menaungi kehidupan. Di tahun baru ini tadi sudah banyak disampaikan guru-guru kita. Saya hanya ingin mengambil atau menyampaikan satu. Di awal tahun baru ini hidup kita harus penuh dengan optimis, betul nggak Bu? Punya laki galak banget, optimis banget. Ibu ya, ada laki yang galak? Mana orang? Hidup harus optimis. Satu ketika Bu, diriwayatkan ada sebuah peperangan kaum muslimin saat itu pernah kalah.
Perang apa, Bu? Perang menang, perang Badar mah. Perang Uhud. Terjadi di bulan Syawal tahun 3 Hijriah ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. 3 tahun Nabi hijrah terjadi perang Uhud. Rasulullah membawa 1000 pasukan melawan 3000 pasukan. Kalau lewat otak kita kalah apa menang? Kalah apa menang? Ukuran banyak mah kaum muslimin saat itu kalah. Awalnya peperangan Uhud itu dimenangi kaum muslimin, cuma karena merengkal atas perintah Nabi, perintah Rasul, akhirnya kalah. 1000 pasukan melawan 3000 pasukan, hadirin. 300 orang kaum muslimin keluar daripada kaum peperangan. Kenapa? Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, saat itu tidak mengindahkan dan menjadi pengkhianat saat itu. Bu, berarti 1000 kurang 300 jadi berapa? Jadi mah ibu punya duit 1000 kurangnya 300 jadi berapa? 700. Kalau duit mah level wah. Tinggal 700 orang lawan 3000, hadirin. Ternyata saat itu Bu, Rasulullah dengan strateginya meminta sebagian kaum muslimin untuk ada di Jabal Uhud membawa panah-panah. Ternyata ketika 700 orang dapat memukul mundur kaum Quraisy, hadirin, yang banyaknya 3000 orang, kiai-kiai banyak yang hadir. Ahlan marhaban, silakan kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu. Lanjut ya Bu ya. Dikit, orang kata kayak 15 menit aja udah. Saat memukul mundur kaum Quraisy, hadirin, kemudian tertinggal daripada harta-harta perangnya kaum Quraisy saat itu, orang-orang kaum muslimin yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW melihat bagaimana ada di bawah Jabal Uhud banyak perhiasan-perhiasan pasukan perhiasan perang dan lain sebagainya. Mereka turun. Padahal kata Rasul, jangan turun dulu sebelum burung dilepas tanda kemenangan. Saat itu hadirin kaum muslimin dalam keadaan lemah, patah semangat, tidak optimis. Kenapa? Merasa sudah kalah. Bahkan dikatakan, ya Rasulullah udah meninggal, nggak ada, kita lemah. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 139, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul aqlauna in kuntum mu'minin." Ini yang jadi poin yang saya sampaikan. Hidup harus optimis. Wala tahinu, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu lemah. Harus hidup penuh dengan optimis. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau derajatnya tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala kalau kita beriman kepada Allah. Tauhid kita kudu kuat. Pergantian tahun bertambahnya usia kita, betul Bu? Sejatinya berkurang umur kita di dunia, kualitas keimanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus meningkat. Mudah-mudahan yang dagangannya laris, yang usaha dimudahkan oleh Allah, anak-anak jadi anak yang soleh-solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya utang banyak, utang pada selesai tapi dibayarin. Ya Bu ya, kalau kagak dibayar pengen rapi bagaimana urusannya? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemenangan dunia dan akhirat. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dham darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang diberikan kemenangan, orang yang diangkat derajat oleh Allah
tiga yang harus kita punya pergantian tahun. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Beriman kepada Allah, berhijrah, memperbaiki ibadah kepada Allah, berjuang di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta kita, jiwa kita, a'zam darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mudah-mudahan Majelis Taklim Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasani Ayyubi makin barokah, santrinya berkah, guru-gurunya berkah. Kalau yang punya udah berkah, insya Allah dia apa baik garap. Ya kawat juga, Panglima Covid dia, Panglima Dakil dia juga. Ya banyak udah. Ya demikian, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Luar biasa. Kerjanya ganteng ya buat deh. Luar biasa. Ya keluarin duitnya Bu. Kalau mau mahal silakan apa panitia. Busuk. Ambilin busuk. Mana si busuk? Sulan. Dibantu. Ibu yang mau pada amal. Sin. Jalan-jalan ke tanah suci, jangan lupa beli baju batik. Malam ini kita ngaji, mudah-mudahan berangkat haji tahun depan. Salatullah. Bapak-bapak dan ibu TV Kiwiro ya. Kami kasih waktu 10 menit. Kalau lebih oh nanti doa aja ya. Baik, ya, kita tampilkan Ki Anwar ya, yang wajahnya kayak Menteri Ekonomi ya. Luar biasa, ganteng orangnya. Iya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talus, jawab salamnya masih rada-rada males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kesemak, jawab salamnya rada-rada ngambek. Ya Rabbil Alamin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu al-azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan Jenderal Panglima Dakil, kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka, insyaallah dalam rangka silatul. Silah itu artinya hubungan, rahim itu artinya kasih sayang. Semoga hubungan yang terjalin pada malam hari ini mendapatkan barakah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriringi salam semoga selalu tersampaikan kepada uswah hasanah Sayyidul Wujud, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang telah membawa umat mendapatkan legitimasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ngomong-ngomong nenek-nenek ngerti gak legitimasi?
Orang dengan kecil nenek legitimasi. Legitimasi itu pengakuan, Bu. Biar kita semua nanti mendapatkan pengakuan bahwa kita adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Dapatkan legitimasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ngomong-ngomong nenek-nenek ngerti gak legitimasi? Orang dengan kecil nenek legitimasi. Legitimasi itu pengakuan, Bu. Biar kita semua nanti mendapatkan pengakuan bahwa kita adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Wasilah di dalam hati kita adalah la ilaha illallah. Ringan kaki kita melangkah ke tempat yang mulia ini. Setiap langkah kaki kanan kita, Allah akan ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan setiap langkah kaki kiri kita, Allah akan angkat derajat kita. Allah akan muliakan kita. Allah akan bahagiakan kita hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wasilahnya majelis dakir. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dihadapkan oleh para tuan-tuan guru yang telah hadir bersama kita, yang mohon maaf namanya belum saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Muharram. Umat Islam bulan pertamanya bulan Muharram. Ada berapa bulan Muharram dalam Islam, Bu? Ada min arba'atul hurum. Ada empat. Dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu terpisah Rajab. Apa artinya haram? Bulan Muharram artinya bulan yang mendapatkan kemuliaan, bulan yang mendapatkan keagungan, bulan yang mendapatkan kehormatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang beribadah di bulan Muharram akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bermaksiat juga akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu-ibu yang lakinya masih doyan mancing di bulan Muharram ini, waktu-waktu mustajabah banyak, Bu. Doain lakinya biar jangan mancing mulu, karena repot kalau Israel udah manggil. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pengajian. Enak gak lagi ngaji dipanggil? Enak. Coba kita balik. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pemancingan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ibu, kalau laki masih doyan mancing, jangan dimusuhin, jangan dijauhin. Doa di waktu-waktu yang mustajabah, insya Allah doa-doa ibu diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kapan Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia, ibu-ibu? Ada yang tahu jam berapa Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Sebelum waktu subuh. Makanya di waktu subuh itu doa-doa yang sangat mustajabah. Berdoalah di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa-doa kita cepat diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kehilafan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Gimana? Panggil nanti. Kita salawatan dulu. Penutup penceramah diakhiri dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Zain Ilsi MA. Beliau asli Betawi, Wati, Bekasi. Saya tahu Bekasi. Ya. Sup, kopi, anu sup.
selamat jalan guru kami Bapak Kiai Ahmad Kosasi yang mendoakan Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah ya. Mau pengajian, pengajian. Untuk itu kami persilakan Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zain LC MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Mari bersama-sama kita bersalawat bil qulub biar semuanya memperoleh ketenangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ونور الأبصار وعلى آله اللهم صل محمد طب القلوب وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد طب وضيائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وعلى آله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا على عمامر إنسانيات الوطن Wassalam wa barik alaih. Siapa kita? Nah ini siapa kita ini? Indonesia. Kalau di depan teman-teman ini MWC, siapa kita? NU jawabannya ya. Siapa kita? Dia pada jawab apa Bu ya? Romannya pada putus semua aja ya. Ya. Iya. Kalau jawab siapa kita, nggak tahu dah gitu. Jadi kalau ditanya siapa kita, jawabannya NU, ya kan? Kalau dibilang NKRI, harga mati, Pancasila jaya. Tes bisa ya? Biar semangat aja begitu kan? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI.
belakang ini pada ngikut tuh. Rijal Gaib pada ngikut tuh. Dibilang siapa kita NU gitu. Ini alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat lengkap hadir di sini. Di sini hadir ada orang tua kita, guru kita, sepuh kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Tafsir Munir. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ada Kori internasional ya, Ustadz Sumantri. Ada Kiai Jaka Cinta, ini dai Indosiar Bunda. Jadi paling ganteng luar biasa, kayak Roma Irama. Dengan tai Indosiar ada di TV semuanya, sampai di CCTV. Di CCTV ada beliau. Kita doain juga beliau sehat walafiat. Ada Kiai Wiro juga sama, di TV juga. Dulu Dekal Sinta ya, apalagi Panglima Dakil. Itu masuk TV mulu itu pas waktu Covid. Lah TV mana kemarin? Iya. Ya Allah, nih sedih hadir banyak nih. Tadi ada Kiai Kosasi ya. Ada Kiai luar biasa jauh dari India, Jaka India. Makanya masih saudara dengan Amitabh Bachchan ya. Sama Sahrukan. Apa yang terakhir Garukan. Nah yang sama-sama kita hormati Kiai Anwar, ada Kiai Ibnu Abbas. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat. Tadi ada Pak Lurah, ada Pak RW, ada Pak RW tadi. Mana Pak RW? Nah, alhamdulillah Pak RW hadir, kita doain orang jadi camat di Papua. Di sini juga hadir Pak RT ya. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak RT kalau rajin kita doain panjang umurnya, amin. Sampai kiamat. Jangan lupa mati dia di mereka. Hadirin hadirat ibu-ibu, ibu. Jawabannya kudu kompak apa? Ibu. Iya. Ya. Tes vokal. Ibu. Iya. Ibu. Ibu. Iya. Ibu. Ibu. Malam-malam ngerjain nenek-nenek kita. Nih alhamdulillah kita datang dalam peringatan tahun baru Islam 1444 Hijriah di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasani Al-Ayyubi dengan semangat hijriah atau hijrah menuju yang baik. Tadi sudah dengerin kita ceramah dari Kiai jauh luar biasa dari Cina. Kita tadi pertama ada coynya kan, Kiai Amin Choi, kan dari Cina itu, ya kan? Dulu juga sama tuh, Kiai Jaka Cinta kan dari Cina juga, ya kan? Pondok Cina tuh, di apa Depok gitu ya. Ada dari Kiai Jaka India, luar biasa. Jadi yang ingin sampaikan bahwa bagaimana semangat hijrah menuju yang baik kita bisa belajar di dalam kitab Arba'in An-Nawawi hadis yang pertama yang menjelaskan tentang niat. Disebutkan ada asbabul wurud fi lubabin, ada asbabul wurud ya, bagaimana peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innamal a'malu binniyat, sahnya sesuatu tergantung niat. Disebutkan niatnya para sahabat semuanya karena Allah dan Rasulnya. Tapi ada anak muda yang namanya disebut Muhajir Ummu Qais. Dia ngikut hijrah bareng Nabi, semangat, tapi niatnya pengen lihat perempuan botok. Kalau Kiai Aku bukan perempuan botok, janda Mahmud Abbas, Bu. Tahu nggak Mahmud Abbas? Mamah muda anak bau satu. Ya, ada juga janda jelita. Tahu Bu janda jelita? Jelang 50 tahun. Ya. Nah, rupanya ada. Ini anak muda ikut hijrah bareng Nabi bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi pengen dia menikahkan, pengen menikahi perempuan yang namanya Ummu Qais. Akhirnya ketika hijrah bersama Nabi,
akhirnya dapat cuma dunia saja. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin fayankuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau dia niatnya karena Allah, pasti dia dapat. Yang karena Allah, niatnya menjadi ikhlas. Maka di dalam kitab Ta'lim disebutkan, kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malid dunya yatasawwaru bi suratin a'malil akhirah bi husnin niyyah. Ternyata di dalam kitab disebutkan berapa banyak pekerjaan yang berupa dunia, kalau niatnya ikhlas, bunda, itu pun nilai ibadah. Insya ini ibadah, itu ibadah, semuanya jadi ibadah. Nyeduin kopi ibadah. Tapi saya pesan bunda, kalau nyeduin kopi jangan panas sekali ya. Jangan panas, karena kenapa? Airnya kebanyakan. Karena panasnya sekali. Makanya Pak RT kalau di rumahnya ada tikus, paham gak ini sekali? Lah, jangan sampai sekali. Seember aja kebanyakan airnya. Iya nggak? Makanya nggak boleh nyeduh kopi dengan panas, air panas sekali tuh. Dingin. Nah sekarang saya tanya bunda, di rumah banyak tikus nggak? Nah, enggak. Ini yang rumahnya banyak tikus itu ternyata suruh kasih kopi. Tapi suruh cari lubangnya dulu, kemudian di apa namanya dikasih kopi, disiram air, nanti tikusnya keluar. Gulanya mana itu? Gulanya mana dari kopi dia? Nih, ibu bikin kopi jadi ibadah, alhamdulillah. Luar biasa, masak sendiri ya. Jadi ibadah, alhamdulillah. Lihat kan, waktu lalu musim hujan, ibu-ibu pakai qasidah. Di sini hujan, di sana hujan, di mana-mana pada lebu. Pada hujan. Tapi di Rawalele ini hujan nggak? Banjir nggak? Tapi ini kalau alhamdulillah ini ini bikin pakai apa nih namanya? Tenda ya. Tenda ini jalanan itu kayak model di Citayam ya. Kayaknya nenek-nenek habis ngaji pakai apa? Fashion show ini. Ya, pada fashion show. Ini kan semangat hijrah. Ternyata niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah akan nilai ibadah. Itu yang pertama. Ngaji karena Allah. Makanya ibu-ibu kalau ngaji karena Allah, insya Allah mudah masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Ciri-ciri orang masuk surga mukanya bercahaya. Ini saya lihat mukanya bercahaya semuanya. Ada apa? Ada lampu. Ada man salaka yaltamisu bi'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dalam surah Al-An'am ayat 96 Allah telah tegaskan falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana was-samsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizul alim. Ternyata dalam tafsir Al-Qur'anul Azim li Ibnu Katsir ternyata dimaknai bagaimana Allah jadikan ini malam, Allah jadikan ini matahari sebagai pusat yang namanya perhitungan. Wa ja'ala samsa wal qamara husbana. Ternyata matahari namanya dikenal dengan kalender nasional atau Masehi. Dimulai dari Januari sampai Desember. Makanya anaknya lahir Januari dipanggil Genot. Lahirnya Februari dipanggil Febri, lahirnya Desember Desi. Yang lahir ada Desi mana? Mana dia? Wah, Desember dah itu. Yang lahirnya Maret repot Pak Mak Lampir. Tapi ada yang bilang Pak Ustadz, anak sekarang bukan pakai kalender namanya,
kasih nama bapaknya Firdaus, istrinya Ainun jadi Fir'aun. Yang repot kalau bapaknya namanya Baskoro, ibunya Komaria jadi apa? Baskom RT. Ya, tuh. Wajah ala samsa wal qamar husbana, Allah jadi matahari bulan di perhitungan. Qamar bulan itu perhitungannya tadi bulan Islam, Muharram sampai Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, lihat. Ya itu dan itu. Harapannya jadi ingat. Sekarang saya tanya Bu, yang apal bulan Islam apa bulan nasional? Bulan nasional. Betul ya? Ya Allah. Yuk bersama-sama nih. Matahari dalam bahasa Arab itu namanya Syamsun. Kalau bulan Qamarun. Kalau ada nyanyian qasidah Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi, wa jamil. Qamarun artinya apa? Bulan. Ada orang Afrika, Qamarun diganti jadi Kamerun. Main bola. Tadi Samsun artinya matahari, Qamarun bulan. Sekarang saya tanya, Mak, tahu nggak bedanya matahari sama bulan? Beda nggak? Beda. Kalau matahari itu siang, tengah hari bolong ya. Kalau bulan ada bedanya. Kalau matahari dengan bulan anak kecil udah tahu. Tapi ada lagi bedanya. Apa bedanya? Matahari dengan bulan, kalau matahari dapat diskon, kalau bulan bisa ngomong. Kata dulu Sumbang, kalau bulan bisa ngomong gitu ya. Itu lagu zamannya siapa tuh? Kayak Yao. Ya, Yao ya. Kalau bulan bisa ngomong, nih diingatkan kembali. Sebetulnya semangat hijrah menuju yang baik ada beberapa pesan. Yang pertama, makmurkan masjid. Karena hijrahnya Nabi bersama para sahabat adalah yang pertama kali dibangun oleh Nabi, membangun Masjid Quba. Bahkan dalam surah At-Taubah disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak akan takut kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makmurkan masjid. Yang kedua, persaudarakan Muhajirin dan Ansor. Yuk kita jalin persaudaraan, kita jalin, jangan sampai pelit. Punya uang jangan lupa bersedekah, insya Allah berkah. Karena KIA udah naik, udah berdiri, saya cukupkan ikan sepak, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah yang sampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan beliau cepat-cepat jadi profesor ya Bu ya. Sekarang Dr. Kiai Haji Zain Idris MA. Dokternya aja 14 tahun Bu. So, profesornya berarti mati di kampus. Saya S2 12 tahun gitu ya. Kalau S3 mati di kampus saya. Makanya gak diizinin sama istri saya kuliah lagi. Buat anak gue katanya. Baik Ibu, Bapak, sebelum ditutup doa oleh guru kita, Bapak Kiai Tafsir Munir, ya, saya menyampaikan info, insya Allah Dakil akan tampil 6 Agustus di Masjid Al-Istiqomah, Kampung Hutan. Masjidnya besar, ya. Jadi 6 Agustus malam minggu depan, ya, kita tampilkan penceramah-penceramah Dakil. Insya Allah kemudian insya Allah Dakil sampai subuh di Pondok Pesantren Al-Gontori Legi Baru. Ini Panglima dilihat sama pimpinan Pondok Pesantrennya ya. So, baik, untuk itu karena nasi tumpeng sudah ada kijan di rumah ya. Masak dari tadi sore sudah agak adem ya. Untuk itu kami mohon Fatihah lahir Bu, yang khususnya untuk yayasan saya dan Dakil.
Dakwah keliling, mudah-mudahan menyapa umat. Ya, misi dakil menyapa umat. Mudah-mudahan saya meninggal nanti ada gantinya dakil lain. Karena saya nggak tahu Kewiro ya. Apa Kewiro 2 yang meninggal, apa Panglima 2 yang meninggal. Ya. Untuk itu kami persilakan Pak Kiai Haji Tafsir Munir untuk menutup 24 Hijriah Yayasan Dengan Islam Al Hasaniyah Jubi dengan semangat Hijriah menuju yang baik. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يسر أمورنا في الخير اللهم بلغ مقاصدنا في الخير اللهم أوصل همتنا في الخير إنك على كل شيء قدير اللهم طول أمورنا وسع أجسادنا ونور قلوبنا واغسل أمهاتنا ونور قلوبنا ونور قلوبنا بنور هداياتك وبنور علمك وبنور رحمتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وبفتوح العلماء العاملين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وانصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واهدنا ونجنا على القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي آذى المعادي يا غافر الذنوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Di dalam. Ya. Ya, semuanya.